ada beberapa kejanggalan di situ. Entah nanti dalam diskusi mungkin akan berkembang. Itu kami juga meminta penjelasan dari pihak penyelenggara agar kita bisa untuk kita bersama. Ya, Adi tolong sampaikan kejanggalannya mana? Kejanggalannya yang pertama, ini formasinya guru agama Katolik. Tapi yang lulus di formasi itu adalah notabene Protestan. Protestan. Satu Ya. Formasi guru agama Katolik, tetapi yang lulus Protestan. Agama Protestan. Yes. Ya, formasi guru agama Katolik itu lulusnya guru agama Katolik. Formasi guru agama Protestan lulusnya guru agama Protestan. Formasi guru agama Islam lulusnya guru agama Islam. Kenapa begitu? Oke, saya kira good pointnya di situ. Ya. Nah, sekarang, selesai. Kita mau jelaskan masalah. Ya. Ya, kami jelaskan. Baik, terima kasih Pak Fatih, izin teman-teman pemuda Katolik untuk menjelaskan tentang kronologis permasalahan sampai dengan guru Kristen bisa lolos pada alokasi formasi guru Katolik. Ya. Nah, mereka 5 orang yang lolos di alokasi guru Katolik di formasi tahun 2023 itu terbawa dari alokasi formasi tahun 2021. Mereka masuk kategori pelamar prioritas 1. Pada pelaksanaan seleksi tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Alor hanya mempunyai kewenangan untuk mengumumkan jumlah alokasi formasi dan melakukan proses penetapan NIP 3K ke Badan Kepegawaian Negara. Nah, di tahun alokasi formasi tahun 2022, mereka tidak dinyatakan lulus juga, teman-teman pelamar prioritas 1 ini. Karena pemerintah pusat lebih memfokuskan. Teman-teman pelamar prioritas 1 itu formasi guru Katolik. Izin Bapak, mereka tetap guru Kristen, tetapi sistem menggiring mereka ke guru Katolik. Bentar. Sebelum ke sistem, jadi mereka itu agama apa? Agama Kristen, Pak. Kristen. Oke. Lanjut. Siapa? Di 2021. Iya Bapak, di 2021. Setelah Mereka tidak lulus. Mereka tidak dinyatakan lulus karena mereka berasal dari sekolah swasta. Pemerintah lebih memfokuskan pengisian alokasi formasi itu kepada teman-teman yang ada di sekolah negeri. Nanti ada kekosongan formasi baru diisi oleh teman-teman pelamar dari sekolah swasta. Nah, 5 orang ini beragama Protestan, lamar di guru formasi guru Protestan dan tidak lulus. Tidak lulus. Yes. 2021. Izin Bapak, mereka digiring ke guru Katolik Bapak di 2021 itu oleh sistem Bapak. Bentar. Jadi tapi mereka lamar di mana? Lamar di formasi guru Katolik? Formasi Katolik. Mereka guru Protestan Melamar ke Katolik. Lamar ke Katolik. Siap. Lalu mereka tidak lulus. Sebenarnya mereka memenuhi passing grade, tetapi tidak dinyatakan lulus karena status sekolah swasta. Oke. Dia memenuhi passing grade, tetapi tidak masuk karena dia sekolah swasta. 2022. Untuk alokasi formasi 2022, kita pemerintah daerah dikasih penawaran ada tiga metode seleksi. Metode seleksi pertama, pengisian alokasi formasi diambil dari pelamar prioritas 1 yang telah lulus di tahun 2021 dan memenuhi passing grade. Yang kedua, pengisian melalui penilaian pedagogi. Lalu yang ketiga, pengisian melalui sistem CAP apabila alokasi formasi itu masih tersedia. Siapa yang menentukan 3 hal ini? Pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah. Bukan. Oke. Pemerintah daerah dikasih tawaran. Waktu tahun itu kita melakukan usulan alokasi formasi sebesar 221. Di dalam 221 itu ada juga alokasi formasi untuk guru agama Kristen dan guru agama Katolik. Namun kembali lagi, alokasi formasi tetap diisi dari pelamar prioritas 1 yang memenuhi passing grade dan berada di sekolah negeri. Seperti itu. Tidak di swasta. Tidak di swasta. Karena pelamar prioritas 1 hampir sebagian besar itu berada di sekolah negeri. Kita masuk lagi giring ke tahun 2023 Bapak. Di tahun 2023 sebentar, di 2022 mereka 5 orang itu pun tidak lulus. Tidak dinyatakan lulus Bapak. Oke. Karena swasta. Swasta Bapak. Lanjut. Di tahun 2023 kita mengusulkan lagi alokasi formasi dan mekanisme pengisian alokasi formasi di tahun 2023 itu diisi dahulu oleh pelamar prioritas 1. Setelah pelamar prioritas 1 mengisi,
dia akan masuk lagi ke pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 1 dalam hal ini adalah mereka yang memenuhi passing grade di tahun 2021. Setelah alokasi formasi masih ada, akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Dalam hal ini mereka yang berstatus X tenaga honorer kategori 2. Sebentar. Mereka yang boleh masuk prioritas 1 itu termasuk 5 orang itu? Termasuk, Pak. Karena dia tetap bawaan dari tahun 2020. Walaupun dia sekolah swasta? Tetap masuk, Pak. Lanjut. Karena di tahun 2022 itu pelamar prioritas 1 hampir sebagian besar didominasi oleh teman-teman yang berada di sekolah swasta. Karena negeri sudah kita alokasikan, sudah dinyatakan lulus di formasi 2021 maupun 2022. Nah di tahun 2023 pada saat mereka mendaftar ulang, itu sistem berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, itu sistem membuka bahwa untuk seorang S1 teologi, dia tidak saja melamar ke guru Katolik, tetapi dia juga bisa melamar ke guru Kristen. Nah, alokasi formasi guru Kristen itu pada saat pengisian melalui pelamar prioritas 1 itu sudah diisi penuh. Sudah diisi penuh oleh 65 orang pelamar prioritas 1 yang berasal dari guru Kristen Protestan. Sehingga alokasi formasi yang terbuka pada sistem SSCSN itu hanya guru Katolik. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain dan mereka memilih guru Katolik. Sebenarnya masih banyak teman-teman pelamar prioritas 1 yang tidak mendaftar karena guru Katolik. Memang ada yang konfirmasi ke kami menyampaikan bahwa Anda kan guru seorang Protestan, tidak mungkin Anda melamar ke guru Katolik seperti itu. Sehingga ada beberapa orang yang tidak memilih itu, tetapi 5 orang tetap mereka memilih itu. Sehingga pada saat seleksi administrasi, guru Katolik ini tidak saja dilamar oleh pelamar prioritas 1, tetapi dilamar juga oleh pelamar prioritas 3 yang notabene ada di sekolah negeri, masuk ke guru Katolik. Setelah kami tim seleksi administrasi melakukan verifikasi dan validasi, di situ kami menemukan bahwa sejumlah 27 orang itu melamar ke alokasi formasi guru Katolik. Dari 27 orang itu 23 orang kalau tidak salah, itu 24 orang itu mereka ya 27 orang itu 3 agama Katolik, murni agama Katolik, sedangkan yang lainnya itu 5 orang pelamar prioritas 1 guru Kristen Protestan, sedangkan lainnya dari pelamar prioritas 3, dalam hal ini guru Kristen. Nah di situ pemerintah daerah, panitia seleksi daerah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi seleksi administrasi terhadap dokumen 5 orang pelamar itu, karena dia sudah otomatis terkunci oleh sistem. Karena dia adalah pelamar prioritas 1. Memang kami BKPSDM dalam hal ini panitia seleksi daerah sudah melakukan konfirmasi baik itu ke BKN maupun kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, dan mereka menyampaikan bahwa itu otomatis by sistem, dia terkunci, dia tidak akan pernah bisa dilakukan verifikasi dan validasi karena dia adalah pelamar prioritas 1 yang telah dinyatakan lulus yang memenuhi passing grade pada seleksi 2000. Sehingga 19 orang pelamar lainnya secara keseluruhan kita nyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Memang pada saat itu ada teman-teman dari Kementerian Agama, salah satu ibu sempat naik ketemu, mengajukan protes ke kami. Dari Bimas Katolik. Dari Bimas Katolik ya, dari Bimas Katolik naik bertemu dengan kami tukar pikiran. Kami menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kewenangan untuk menggugurkan ke-5 orang ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga Kementerian Agama maupun dari tiap gereja tolong membantu bersama-sama dengan kami untuk bersurat melayangkan protes ke Kementerian Pendidikan terkait dengan 5 orang ini. Dan di saat itu juga kami melayangkan surat ini sudah kami layangkan. Di dalam surat kami menjelaskan bahwa ini 2 agama yang berbeda, tidak mungkin kita merekrut seorang guru Katolik untuk mengajar mata pelajaran guru Kristen. Dan surat itu sudah kami sampaikan tertanggal 16 Oktober. Dan kemarin kegiatan terakhir di Jakarta, Bapak, tanggal 9, itu kami sudah menyampaikan protes. Di forum juga saya masih menyampaikan protes bahwa ini akan menjadi konflik kalau memang mereka tidak dialihkan kembali ke alokasi formasi guru Kristen. Dan kalau memang terjadi konflik daerah, maka itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Dan di situ mereka menyampaikan bahwa surat pemerintah daerah itu sudah ada di meja pimpinan, sementara tinggal dieksekusi. Namun sampai dengan hasil kelulusan itu keluar, mereka tetap
termuat sebagai guru agama Katolik. Baik, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih saya. Jadi ini pertanyaan saya begini. Memangnya di dalam sistem itu terbuka untuk itu? Di sistem yang mengatakan bahwa orang formasi guru Katolik itu bisa dilamar oleh guru lain, Ya Bapak, mohon izin. agama lain. Siapa? Di dalam surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang kualifikasi pendidikan akademik dalam pendaftaran seleksi P3K 2023, di situ aturan membuka bahwa S1 teologi dia bisa mendaftar ke ahli pertama guru agama Katolik dan dia bisa mendaftar ke ahli pertama guru agama Kristen. Tidak saja itu, S1 teologi Katolik pun dia dibuka ruang untuk mendaftar ke alokasi formasi ahli pertama guru agama Kristen dan alokasi formasi guru agama Katolik. Sehingga sistem membuka ini, Bapak. Waktu mereka lamar itu dengan cara apa? Mereka melamar, mereka langsung masuk ke portal SSC-ASN. Data online, Pak. secara by sistem online, Bapak. Jadi ada integrasi, data Dapodik terintegrasi dengan data SSCN, sehingga data pelamar itu langsung ditarik dari data Dapodik milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak izin apa yang disampaikan oleh Pak Kadif dari pihak BKPSDM, bahwa memang sistem di satu sisi membuka ruang untuk itu. Sistem membuka ruang untuk itu atas dasar surat edaran Kementerian Pendidikan yang ada. Itu sesuai fakta yang kita harus terima bersama. Tetapi yang kami sesalkan dari menurut informasi yang tadi disampaikan, bahwa ada pelamar-pelamar guru agama Kristen yang sudah menyadari bahwa saya Kristen, saya tidak mungkin melamar ke sekolah Katolik, dan itu ada beberapa yang akhirnya memilih untuk tidak melamar. Tapi 5 ini ngotot maju terus. Yang saya sesalkan di sini, kelima orang ini sudah menyadari hal itu. Memang di satu sisi regulasi membuka, sistem kita berbicara dengan aplikasi, dan itu bukan human to human, tapi kita human to machine. Jadi tergantung dari moral kita untuk mengisi itu. Memang kalau di sini informasi ini atau surat edaran ini membuka bahwa S1 teologi boleh melamar ke semua agama. Di sini moral saya sebagai pelamar, saya beragama Katolik, saya tidak mungkin serta-merta melamar sebagai guru agama Islam. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi dan karena persoalan dari 2021 merupakan pelamar prioritas sampai dengan 2023, akhirnya karena by system mereka harus diterima. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau pelamar lain bisa menekan diri mereka untuk tidak melamar di agama yang itu, kenapa kelima orang ini berani sekali? Kemudian tinggal di lingkungan Katolik, kemudian dia pernah jadi bupati lagi di 95% masyarakat Katolik, sehingga saya mau berusaha untuk berpikir agak sedikit bijak begitu, supaya jangan menimbulkan persepsi yang aneh-aneh gitu loh. Tiba-tiba kita bilang kalau tidak boleh ini guru ini ngajar Katolik, memangnya kenapa? Jadi masalah lain kan? Ini bukan maunya kita ini. Ini bukan rekayasa kita ini, bukan. Ini sistem pembuat ini. Begitu kita melarangnya, dia bukan kita. Oke, dari aspek aturan, tapi dari aspek sosiologi mengganggu lagi tatanan sosial kita. Itu yang kita jaga. Pelan-pelan. Kita urai masalah. Ini kan kebijakan pemerintah pusat. Andai kata ini misalnya surat edaran bupati hari ini saya batalkan. Tapi ini surat edaran dari kementerian, maka kita mesti pertanyakan ke kementerian. Saya kira 1-2 minggu ini daerah akan protes kita, lalu kita akan itu satu. Kedua, kita juga harus lebih arif lagi. Kita menjaga supaya jangan sampai orang mencakal hal yang berkaitan dalam rumah kita, hal yang berkaitan dengan hubungan kakak beradik, hubungan bapak anak itu besar, supaya jangan sampai dia melebar kemana-mana. Dan tidak enak juga, apalagi saya dari penjabat bupati di sini, satu pergaulan yang sudah terlalu bagus, tiba-tiba muncul barang begini. Maka kita tidak boleh terlalu ekstrim, tapi kita mengurai secara baik lah, supaya tidak mengganggu kehidupan sosial kita yang selama ini terus
nanti terkesan Katolik menolak Protestan. Nggak boleh dong. Tidak boleh. Ada tiba-tiba. Pemuda Katolik, kebetulan saya kerja di Kementerian Agama di Bidang Katolik. Tanggal 16 itu Kepala Seksi Bimas Katolik sudah ketemu Ibu dan sudah menjelaskan bagaimana seorang itu harus menjadi guru Katolik, Bapak. Pertama adalah memang dia harus Katolik. Terus dia adalah memang betul-betul guru Katolik. Ketiga adalah bahwa guru Katolik itu ada di bawah naungan kuasa mengajar atau magisterium gereja, ajaran gereja. Dia tidak bisa mengajar di luar itu. Gitu. Makanya tadi kenapa ketua PK bilang harus melarang. Memang mungkin kata melarang terlalu ekstrem, Bapak. Tapi gereja juga punya aturan. Gereja melarang di bawah ajaran gereja atau magisterium gereja atau ajaran gereja itu, gereja melarang ada orang bukan Katolik yang mengajar agama Katolik. Jadi ketika dia mengajar pendidikan agama Katolik itu, Bapak, dia tidak hanya mengajarkan teori, dia mengajarkan mengembangkan iman juga anak, Bapak. Gitu. Jadi tidak bisa seorang agama Kristen ketika nanti kemudian 5 orang SK keluar sebagai 5 orang Kristen ini, guru Kristen ini keluar SK-nya sebagai guru agama Katolik dan dia mengajarkan pendidikan agama Katolik di sekolah. Saya rasa pasti nanti gereja akan mengajukan protes, Pak. Gitu. Karena guru Katolik itu dia mengajar di bawah naungan tadi, di bawah naungan kuasa gereja. Gereja punya hak mencabut kuasa mengajar atau hak mengajarnya. Gitu. Kami punya pengalaman. Ada guru Katolik satu kemarin, dia tamatan Stipas Kupang, dia diangkat sebagai pegawai sebagai guru agama Katolik. Kemudian dia nikah, ikut suaminya masuk Muslim, tapi dia tetap mengajar agama Katolik di sekolah. Nah terus gereja mencabut hak mengajarnya. Gereja memberi larangan dia untuk mengajar agama Katolik. Terus gereja juga bersurat ke Stipas untuk mencabut ijazahnya. Ijazah agama Katoliknya dicabut. Jadi memang aturannya memungkinkan, tapi gereja juga punya aturan-aturan, Bapak. Nah, itu di sekolah swasta atau negeri? Yang mana? Yang aturan gereja mencabut itu. Untuk berlaku untuk umum, Pak, untuk semua guru Katolik. Jadi saya takutnya, Bapak, terjadi riak begitu ketika mereka ini guru agama Kristen, mereka adalah orang Kristen yang mengajar agama Katolik. Saya takut jadi riak di masyarakat. Takutnya ada protes dan nanti kemudian gereja melarang dia untuk mengajar agama. Walaupun ya secara pemerintah mungkin gereja jadi punya hak, tapi gereja itu dia akan melarang orang yang bukan agama Katolik mengajar pendidikan agama Katolik, karena bukan hanya teori yang diberikan. Guru itu dia memberikan pengajaran iman, mengembangkan iman anak. Untuk pertemuan dengan Bimas itu, Bapak, saya juga menjelaskan, bantu kami dalam dukungan surat juga dari Kementerian Agama dengan dari Gereja Katolik. Sampai surat ini kami layangkan, tidak ada dukungan juga waktu itu membantu kami, surat kami pun tidak dibalas oleh kementerian. Setidaknya waktu itu juga mendukung surat kami mungkin akan lebih kuat. Tapi kan sampai kami itu kan tidak pernah didukung surat kami. Kami menunggu itu, kami sudah menjelaskan waktu itu. Yang ibu itu yang kami minta untuk bantu dukung kami, minta daerah untuk mengklarifikasi itu, tapi tidak dibuat. Begini, juga. saya minta begini, gereja tulis. Ada tulis gereja juga Kementerian Agama Bimas Katolik mendukung surat. Ada tembusan ke Bimas Katolik nggak? Tulis ulang lagi. Saya tanda tangan. Surat ini buat lagi. Saya tanda tangan tembusan ke Bimas Katolik supaya Bimas Katolik itu membuat surat penegasan kepada kementerian. Begini, saya mau beritahu dulu ya. Ini bukan masalah tidak ada di pemerintah daerah. Masalah itu tidak di 5 anak itu. Mereka tidak salah apa-apa. Oke? Mereka mengikuti sistem. Ini masalah ada di pemerintah pusat. Pak, kita sama-sama. Kita sama-sama untuk memberitahu pemerintah pusat. Bisa jadi pemerintah pusat punya kehendak baik, tapi pada tataran empirik di lapangan itu mengganggu tatanan. Itu maksudnya. Di pusat, kemudian juga 5 anak ini juga mereka tidak salah.